Katarak adalah suatu penyakit yang akan mengganggu tajam penglihatan. Jadi waktu usia-usia katarak muncul di berapa Dokter Ucok? 50 tahun Ya, gitu 50 misalnya tahun ya. lah ya. Orangnya masih aktif, masih sehat. Pertanyaan yang paling sering nih Dokter Ica, ini operasi katarak nggak nunggu mateng dulu? Mungkin penyebab glaukomanya justru karena kataraknya Ada juga yang modelnya begitu, Iya. penyebab glaukomanya kataraknya. Seiring dengan usia, kita tambah tua, kita akan katarak. Memang waktu start kataraknya sih munculnya lain-lain ya Dokter Ica. Seperti sedia kala, orang tua itu cuma butuh baca sama ngelihat anak cucunya tuh, sama mandiri. Udah gulanya naik turun, gua nggak ngelihat apa-apa, makan kemana, ke kamar mandi susah, akhirnya stres. Nanti anaknya bilang nih, udah dikontrol kok dok, udah ini, tetap aja tinggi. Ya tinggi, orang dia stres. Hai, ketemu lagi dengan saya Ica Elizar. Kali ini saya ngobrolnya dengan dua dokter mata dari Jakarta Eye Center. Ada Dokter Ucok, ada Dokter Rini. Kita akan bahas mengenai pasien-pasien mata, terutama yang berusia lanjut ya, yang akan melakukan tindakan operasi katarak. Namun pasien ini memiliki riwayat penyakit atau riwayat tindakan pada matanya. Nah, saya mau bertanya dulu ke Dokter Rini. Dok, gimana nih kalau misalnya pasien ini ada riwayat glaukoma dan dia memiliki katarak? Sebaiknya apa yang kita lakukan lebih dahulu? Apakah turunkan dulu tekanan bola matanya dengan tindakan operatif? Kalau obat-obatan udah pasti ya, kan itu emang kontinu ya. Atau kita operasi, dengan operasi kita harapkan tekanannya bisa turun gitu. Oke. Pertama kita lihat dulu kebutuhannya ya. Kadang pasien dengan glaukoma, jadi normalnya sih semua orang pasti akan katarak pada waktunya. Karena katarak adalah proses degeneratif atau seiring dengan usia kita tambah tua, kita akan katarak. Memang waktu start kataraknya sih munculnya lain-lain ya Dokter Ica. Kadang 50, ada yang baru 60 baru katarak gitu. Tapi ketika kondisi mereka udah memiliki kondisi seperti kondisi glaukoma, mungkin operasi kataraknya tingkat kesulitannya akan lebih tinggi pastinya. Jadi mana yang harus duluan kita sesuaikan dengan kondisinya. Satu, kalau pasien pada saat datang kontrol memiliki katarak, namun kondisi glaukomanya dalam kondisi tekanan bola mata yang terkontrol, kita bisa operasi katarak gitu. Tapi waktu pasien dengan glaukoma datang dengan kondisi tekanan bola mata yang belum terkontrol, kebetulan ada kataraknya, yang pasti sih semua operasi mata, tekanan bola matanya harus terkontrol dulu. Jadi entah dia harus dirawat pakai obat infus, tambah tetes gitu ya. Kalau udah terkontrol baru kita bisa operasi. Jadi operasinya kadang-kadang bisa combine, langsung katarak dengan glaukomanya, memudahkan pasien untuk nggak bolak-balik ke kamar operasi. Kembali lagi ke kebutuhannya. Untuk beberapa jenis kasus glaukoma, ada glaukoma dengan sudut tertutup ya. Ketika pasien dengan glaukoma sudut tertutup mulai muncul katarak, tekanannya belum tinggi banget, mungkin kita bisa cukup dengan operasi katarak aja gitu. Jadi operasi katarak bisa jadi solusi juga untuk menangani glaukoma. Tapi nggak semua glaukoma ya. Kira-kira begitu. Kondisi tertentu ya. Mungkin penyebab glaukomanya justru karena kataraknya. Ada juga yang modelnya begitu. Iya. Penyebab glaukomanya kataraknya. Kalau normalnya katarak ya orang normal sih pasti katarak ya, tapi ada katarak yang di dalam size-nya besar sehingga bikin sudutnya jadi sempit. Atau kondisi lensa yang normal, posisinya nggak normal ternyata di dalam.
gantungannya Iya. jelek, atau lensanya ada juga yang jatuh karena trauma atau Iya, karena bisa. spontan aja gitu dia jatuh gitu ya. Iya. Nah, kondisi lensa itu dan posisinya bisa menimbulkan glaukoma, sehingga kadang belum tentu di operasi glaukoma sih, angkat aja kataraknya, benerin. Iya, Nah, betul. itu udah bisa selesai. Jadi kita macam-macam lah ininya. Ya, Tergantung disesuaikan pasiennya. ya dengan kebutuhan pasiennya ya. Iya. Dan kita kalau membahas mengenai LASIK nih, kan banyak pasien-pasien yang LASIK kan udah lama di Indonesia ya. Jadi Ya. mungkin kemungkinan besar pasien yang udah dulu pernah LASIK sekarang udah Tua. Usianya udah 50. Contohnya dokternya Nggak tua-tua juga. belum ya, belum katarak. Belum lah. Nah, gimana tuh dok? Kalau misalnya nih pasien datang lagi, ini seperti yang dokter katakan, oh ini kok saya minusnya muncul lagi. Nah, kemungkinan kan udah mulai katarak tuh. Kalau usianya di atas 40-an ya, Iya. biasanya katarak itu ya operasi aja, nggak apa-apa. Tapi ya cara ngitung lensa tanamnya nanti itu agak sedikit berbeda. Nah, hal itu yang perlu pasien ketahui sebenarnya. Dan ini harus Dan dikomunikasi. harus dikomunikasikan dengan dokter matanya. Betul, riwayatnya. Kadang-kadang ada saking rapinya tuh dokter lasiknya, batas potong flapnya yang zaman dulu itu nggak terlihat. Kalau kita nggak informasikan riwayat penyakit kita, riwayat tindakan yang udah pernah kita jalanin, itu akhirnya nggak fair untuk dokternya, karena dia nggak melihat, karena saking bagusnya tuh kerjaan. Nah, jadi komunikasikanlah selalu apa yang udah pernah kita jalanin, obat-obatan apa yang udah kita lagi digunakan, sehingga treatmentnya lebih baik dan nggak ada yang tertinggal gitu loh, terarah, karena emang kita udah tahu riwayatnya. Contoh riwayat LASIK, katarak diagnosanya, kita harus ukur lensa tanamnya secara khusus. Akhirnya resultnya apa? Pasien happy. Kayak gitu. Ya, intinya semua bisa dikerjakan, semua bisa ada jalan keluarnya, maksudnya misalnya terjadi katarak di kemudian hari, ya nggak masalah, bisa dioperasi. Yang penting komunikasikan dengan dokter matanya, biar kita bisa tahu juga nih ukuran Lensa tanam yang ditanam nanti itu bagusnya ukurannya yang berapa sesuai dengan kondisinya. Kondisi matanya ya. Betul. Udah pernah LASIK. LASIK. Udah pernah dilakukan modifikasi di korneanya. Betul. Nah, kalau kondisi LASIK sendiri, apakah ada kondisi tertentu yang menyebabkan bisa terjadi glaukoma? Pernah nggak ada kayak kondisi? Pernah saya konsulkan ke dokter ini ya. Pasien ini kurang lebih tekanannya sekitar 22, 23. Saya mau tanya aja, atau 25. Biasanya kan tindakan LASIK ini menggunakan tekanan ya, yang sampai kurang lebih 30 sampai 30 ml Hg naiknya lebih. Itu apakah akan merusak saraf matanya atau enggak? Jadi kita bisa memilih kira-kira jenis LASIK mana yang tidak terlalu meningkatkan tekanan bola mata pada saat prosedur, yang bisa menambah kerusakan di nervus optikusnya. Nah, itu kukomunikasikan ke dokter ahli glaukoma. Sudah seberapa jauh derajat kerusakan nervus optikusnya ini yang selama ini nggak terdeteksi. Pertama. Terus yang kedua, apakah pasien ini bisa menjalani prosedur LASIK? Tentunya kan pilihan jenis LASIK di JIC ini kan banyak ya, mulai dari yang PRK sampai yang Relax Smile, semua punya variasi yang terkait tekanan, itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, setelah dikonsulkan dari dokter ini atau dokter ahli glaukoma, nah baru kita dapat jawaban dan kita kasih tahu hasil yang dari dokter ini konsulnya, dari konsul glaukomanya, apakah orang ini, pasien ini bisa menjalani prosedur LASIK dengan analisa dari glaukomanya, dengan analisa dari korneanya, analisa dari LASIKnya.
Tuh. Jadi biar aman harus diperiksakan dulu semuanya ya. Jadi dokter mata itu banyak subspesialisasinya, mulai dari glaukoma, ada bedah refraktif. Bedah refraktif pun kan macam-macam ya dok ya. Ada yang khusus lasik ini, ada katarak, ada kornea, macam-macam lah. Macam-macam. Belum lagi yang retina, ada yang khusus infeksi. Tapi semuanya ada di GKT Center. Ya, jadi makanya lebih nyaman sih Mbak ya. Sebenarnya saya nggak tahu apa-apa tentang glaukoma, ya saya suruh aja dokter ini. Situ yang pikir deh gitu kan. Balik lagi. Jadi nggak pusing-pusing diskusi ke pasien, dan pasien pun sebagai lasik surgeon pun aku kan udah pasti punya standar ya, punya knowledge yang bisa aku sampaikan sebelum ku konsul ke dokter glaukoma. Jadi pasien ini datang ke dokter glaukoma pun tanpa knowledge yang kosong tentang glaukoma dan lasiknya itu. Jadi dia udah tinggal ditambahkan dari hasilnya dokter Rini ini. Biar lebih akurat lagi. Betul. Sebelum melakukan tindakan. Oke, dok. Oh ya, lebih bagus mana dok? Tindakan operasi katarak dengan operasi glaukoma itu dilakukan satu kali atau operasi operasi glaukomanya dulu, nanti setelah sudah tenang baru kita melakukan tindakan operasi katarak. Oke. Jadi maksudnya operasinya dipisah atau bersama-sama gitu ya? Saya bisa kerjain dua-duanya. Kadang-kadang kita bisa satu-satu atau kita bisa combine, tergantung dari pasiennya. Masing-masing apapun pilihannya itu ada untung dan ruginya. Gitu. Ketika kita pisah ya, kita bisa evaluasi dulu, oh cukup atau enggak satu terapi gitu. Tapi kita harus jelaskan kalau misalnya ini ternyata kurang, kita bisa operasi lagi gitu. Pasien kan harus paham soal itu gitu ya. Tapi di hari lain kadang ada pasien yang terlalu tinggi atau penyebabnya juga si kataraknya itu dan ini udah terjadi lama, kemungkinan besar sih dia bisa jadi dikombinasi gitu. Langsung. Memang dia nggak bolak-balik kan, langsung ditangani. Tapi operasi yang combine tentu saja lebih rumit dan mungkin lama operasinya juga lebih panjang. Ya, jadi kita pertimbangkan kalau pasien tidak bisa lama-lama dibius atau tidak tenang. Banyak sih pertimbangannya, tapi masing-masing jenis tindakan itu ada untung dan ruginya, dan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien saat itu. Gitu. Baiklah, ada tips-tips nggak buat pasien-pasien di rumah? Operasi katarak itu katarak adalah suatu penyakit yang akan mengganggu tajam penglihatan. Jadi waktu usia-usia katarak muncul di berapa dokter Ucok? 50 tahun gitu misalnya ya. Orangnya masih aktif, masih sehat. Pertanyaan yang paling sering nih dokter Ica, ini operasi katarak nggak nunggu mateng dulu? Sering pasti itu dapat pertanyaan itu di poli. Mateng buah kali ya. Nunggu busuk. Mungkin kita sebagai dokter mata ya, ketika katarak muncul dan mulai mengganggu penglihatan, itu pasti pasien kan ngerasa nggak enak. Nunggu mateng itu mungkin operasi zaman dahulu kala waktu belum ada mesin kayak sekarang ya. Terus terang operasi katarak yang mateng itu jauh lebih susah dengan tingkat komplikasi yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya udah mulai katarak, ya operasi selalu bisa jadi pilihan untuk membantu pilihan kelihatan. Betul. Gitu. Gimana dokter Ucok, setuju nggak? Iya. Jadi katarak itu zaman sekarang ini adalah terkait sama quality of life. Jadi gimana pasien itu kembali hidupnya berkualitas setelah operasi katarak. Jadi jangan nunggulah orang tua kita sampai nggak ngelihat apa-apa atau ngelihat 1 meter, 2 meter, akhirnya datang di usia 84 tahun tuh ngelihatnya hanya sinar atau apa, minta dioperasi dan menanyakan kira-kira aman gak nih dok untuk operasi katarak usia 84. Menurut lu? Duduk aja, iya. 84 tahun duduk aja bisa berubah kesehatannya. Kenapa dikembalikan ke saya? Nah, hal-hal seperti itu yang
Justru sekarang ini yang mau kita edukasi, kita sebagai dokter mata ya Dokter Rica ya. Tujuan operasi sekarang tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup gitu loh. Bukan hanya sekedar mengangkat katarak dan selesai. Jadi kalau misalnya ada orang tua kita yang udah terdeteksi katarak, terus dokter matanya sudah menganjurkan untuk operasi, biar dia bisa kembali seperti sedia kala. Orang tua itu cuman butuh baca sama ngelihat anak cucunya tuh, sama mandiri. Nah, kalau 3 ini di usia senjanya bisa dia raih dengan penglihatan yang maksimal tanpa katarak, orang tua yang sehat akan tetap sehat, orang tua yang sakit bisa tambah sakitnya terkontrol karena semangat hidupnya ngelihat cucu-cucunya. Sehingga misalnya orang punya diabetes, orang nggak punya diabetes nih, gula nggak terkontrol, orang tua naik turun terus tuh. Karena dia emang udah suram aja. Udah gulanya naik turun, gua nggak ngeliat apa-apa, mandi, makan kemana, ke kamar mandi susah, akhirnya stres. Nanti anaknya bilang nih, udah dikontrol kok dok, udah ini, tetap aja tinggi. Ya tinggi, orang dia stres. Iya, nah jadi paling nggak begitu terdeteksi katarak, cek ke dokter mata dibilang katarak, dianjurkan operasi katarak, dengarkan resiko dan untung ruginya. Nah, setelah itu diskusi keluarga, putuskan untuk operasi katarak, karena katarak itu mau nggak mau kapanpun pasti akan dibuang. Nah, terkait BPJS Mbak Ica, nah kan kita punya aturan tertentu tuh ya terkait BPJS ya. Nah, ikutin aja aturan itu. Nah, kalau misalnya secara kita bisa menilai kualitas hari-hari orang tua kita, misalnya memang butuh tapi belum masuk ke kualifikasi untuk BPJS, nah diskusikanlah sama keluarga gimana jalan keluarnya. Yang penting mata orang tua kita terbantu dan kualitas hidup orang tua kita terbantu dan akhirnya beliau sehat. Iya, betul sekali. Gitu ya. Jadi kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan, boleh komen di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita makin semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa.